Selamat pagi, perkenalkan nama saya Daliani Lindang Kendek, PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1, mahasiswa Universitas Gunung Jati. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil per-teaching saya. Rangkaian pembelajaran per-teaching ini merupakan rangkaian perangkat pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD. Berikut video per-teaching saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Puji Tuhan sehat ya. Ya. Nah, perhatikan di samping kiri kalian. Kalau ada sampah, silakan dipungut lalu dibuang di tempat sampah. Sudah bersih, terima kasih ya. Kerapiannya, bajunya diperhatikan juga ya. Iya, baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas pimpin kita di dalam doa. Silakan, Nanu. Belum mulai belajar, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nanu sudah membawa kita dalam doa hari ini. Sama-sama Ibu. Baik anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Santi ada nggak Santi? Ada Bu. Sirini ada. Bu. Siapa? Sirini Bu, dia sakit. Surat sakitnya ada dititipin saya Bu. Oh iya. Karena Rini sakit, jadi Ibu minta kita semua membawa Rini dalam doa kita masing-masing supaya pada pertemuan berikutnya Rini boleh berkumpul dengan kita di sini untuk belajar kembali. Ya baik. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang apa ya? Kalian masih ingat? Ada Bu. Ingat Bu. Tentang berita Bu. Struktur teks berita, daerah. Oke. Ya baik, struktur belajar. Ya, ingatan kalian masih bagus ya. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas menyajikan teks berita secara tertulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi pembelajaran kita hari ini masih berkaitan dengan pembelajaran yang lalu. Tujuan pembelajaran kita yaitu diharapkan kalian dapat menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan baik. Jelas anak-anak? Jelas Ibu. Jelas Bu. Yang akan kalian lakukan, jadi langkah-langkah yang akan kalian lakukan setelah Ibu menjelaskan materi nanti, kalian akan mengerjakan LKPD, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ya, nanti ada dua hal yang Ibu akan nilai di sini. Yang pertama, penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap kalian. Apa kalian bertanggung jawab, apa kalian disiplin dalam mengerjakan. Kemudian yang kedua, Ibu akan menilai kemampuan kalian ya, keterampilan kalian dalam menulis teks berita. Iya. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau tanyakan dulu kepada kalian, kira-kira ada enggak yang pernah terpapar virus corona di sini? Kalau saya nggak ada Bu. Ada? Tapi di depan rumah saya kemarin ada yang kena virus corona. Siapa Delpi? Itu ada kakek di depan rumah saya ini Bu. Meninggal kemarin itu. Di depannya rumah Delpi? Iya. Baik. Ada lagi yang kalian kenal? Atau misalnya kerabat? Ada lagi yang pernah kena virus corona? Ada Bu. Siapa? Dera? Adik saya Bu. Oh, adiknya Dera, kasihannya. Kapan kenanya Dera? Tahun lalu Bu. Oh, sudah tahun lalu ya. Iya. Ya, baik. Anak-anak, jawaban dari pertanyaan yang Ibu lontarkan tadi akan menjadi sebuah kerangka untuk kalian menulis teks berita pada hari ini. Ya, silakan kalian berkelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Ayo, ketua kelompok 1, Nanu, ketua kelompok 2, Dera, ketua kelompok 3, Heni. Ya, silakan berkelompok ya.
Iya, Bu. Liana ikut dengan kelompoknya Dera. Iya, Bu. Sudah? Semuanya sudah duduk berkelompok? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Henrys, tolong dibagikan LKPD-nya, Nak. Siap, Bu. Baik. Untuk lebih jelasnya, silakan simak langkah-langkah menulis berita berikut ini. Ya, langkah-langkah menulis berita. Yang pertama, bisa dibaca, Novi? Bisa, Bu. Oke, silakan dibacakan. Yang pertama, menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Berita berisi peristiwa yang sifatnya aktual dan penting untuk disebarluaskan. Misalnya, peristiwa kebakaran, bencana alam, dan kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Sudah, Bu? Terima kasih, Novi. Berikutnya, yang kedua, silakan Dera. 2. Pencarian sumber berita. Ketika peristiwa yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita akurat. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Dera. Selanjutnya, yang ketiga, Nanu. Wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti dicontohkan sebelumnya. Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa perampokan yang terjadi, data korban, serta proses kejadian. Sudah, Bu? Jadi sebelum menulis berita ada juga wawancara yang kalian lakukan ya. Ya, selanjutnya yang keempat, mencatat hal-hal penting. Ya, mencatat hal-hal penting. Contohnya, jadi kalian akan mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan 5W plus 1H atau adik Simba. Kemudian selanjutnya yang kelima, membuat kerangka berita. Jadi membuat kerangka berita itu berdasarkan unsur-unsur 5W1H atau adik Simba. Ya. Kemudian yang keenam, menulis isi berita. Jadi setelah kalian membuat kerangkanya, kalian menulis isi berita. Kerangka tadi kalian kembangkan menjadi sebuah berita. Perhatikan, ini seperti ini contohnya ya. Ini contoh kerangkanya. Ya. Maaf, Ibu ulangi tadi. Jadi yang tadi itu di nomor 1 sampai ke 4 kalian tidak lakukan. Kalian tidak perlu mencari lagi berita, tidak perlu lagi mewawancarai. Hari ini yang kalian akan buat yaitu membuat kerangkanya saja. Jadi membuat kerangkanya dari pertanyaan-pertanyaan 5W itu. Kemudian menulisnya dalam berita. Nah, seperti ini contohnya. Ini ya, apa yang terjadi? Pelajar SMP Paulus Jayapura positif terpapar virus corona. Dan selanjutnya, jadi tema yang kita buat hari ini yaitu temanya, beritanya yaitu virus corona. Ya, jadi seperti ini pertanyaannya, jawabannya seperti itu tadi. Kemudian ini teks beritanya. Kerangkanya tadi dikembangkan menjadi berita seperti ini. Ya, baik. Anak-anak, kalian sudah memahami tugas kalian hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Sudah. Ya, jadi di LKPD itu ada tugasnya ya. Kalian Ya, Bu. akan menulis sebuah berita. Ya. Tentang Baik, apa, silakan. Bu? Ya. Tentang apa, Bu, beritanya? Ya, tema beritanya itu tentang virus corona. Jadi ada di dalam LKPD-nya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan virus corona. Nah, di LKPD kalian. Kalian jawab masing-masing yang kalian ketahui. Misalnya, Dera di rumahnya pernah ada ponakannya kena virus corona. Selanjutnya. Sudah paham? Iya, Bu, paham, Bu. Paham. Terima kasih. Silakan dikerjakan ya. Baik. Kalian akan mengerjakan tugas ini selama 30 menit. Sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Siap. Nah, silakan. Baik. Sudah sampai di mana pekerjaannya anak-anak? Anak-anak? Sedikit lagi, Bu. Belum, Bu. Belum Harus selesai, nulis Bu. judul, Bu. Oke, silakan.
Yang serius ya. Iya, Bu. Ya, baik. Waktunya sudah cukup. Sudah selesai semua? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Yang pertama, kelompoknya Dera, silakan maju ke depan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, begini hasil kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Dera. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya Dera. Ya, selanjutnya kelompoknya Nanu. Iya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Itu yang kami tampil hasil diskusi kelompok kami, Bu, dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Nanu. Selanjutnya, ya kelompok lain ada yang mau menanggapi? Tuh, Bu, tadi penampilan dari kelompoknya Nanu tadi ada yang kurang, Bu, satu struktur beritanya. Tadi nggak ada unsur yang bagaimananya, Bu. Ya, struktur berita itu apanya yang kurang tadi? Bagian apa yang kurang? Bagaimananya tadi nggak nampak, Bu. Oh, tidak nampak unsur strukturnya yang bagaimana? Ya, Ya. bisa dilengkapi, Nanu? Bisa, Bu. Siap. Terima kasih atas masukannya, Bu. Santi, Sinta. Oke, baik. Terima kasih. Baik, apa yang kalian kerjakan hari ini tadi sangat bagus, baik dari segi struktur maupun dari segi kebahasaan. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu langkah-langkah dalam menulis teks berita. Yang pertama, menemukan peristiwa untuk dijadikan berita. Yang kedua, pencarian sumber berita. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, mencatat hal-hal penting. Yang kelima, membuat kerangka berita. Dan yang keenam, menulis isi berita. Ya baik anak-anak, penampilan kalian saat ini sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya, baik. Untuk pertemuan kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Pertemuan kita akan datang, kita akan membahas tentang membaca teks berita. Ya, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, silakan Henry memimpin kita dalam doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih.